Ini janji Allah, bukan janjinya seorang mukhlason, tidak. Ini janjinya Allah. Barang siapa yang menginginkan untuk bertemu Allah di makom makrifat, Allah pasti akan memberikan waktu itu akan terjadi. Kapan itu? Yang tahu cuman Allah. Cukup kita melaksanakan uzlah dengan zikir yang dibimbing oleh guru kita. Udah, urusan kapan-kapannya itu urusan Allah. Yang jelas takmir masjid iki nyun sewu tidak akan pernah mengizinkan sampai masuk di dalam masjid manakala kedua sandal Anda tidak engkau lepas. Ini kalau sandal sudah kau lepas baru diperbolehkan untuk masuk, Mas. Aku tanya, "Lana apa sandal sampean coplok?" Jawabannya cuma satu, karena ini tempat suci. Surat Toha ya menceritakan tentang masalah proses kejadian beliau Nabiullah Musa alaihissalam ketika uzlah di Gunung Turusina. Musa, lepaskanlah kedua sandal kau bilwadil muqaddasi tua, sebab kau sudah sampai pada lembah yang kami sucikan. At-Tua namanya. Artinya apa, Pak? Jenengan kalih kula niki ning ati ono sandal loro. Apa? Syirik jali, syirik khafi. Apa? Iman di dalam hati kita mengimani selain Allah yang bisa mendatangkan manfaat, yang bisa mendatangkan mudorot. Iki kajian tasawuf loh, bukan syariat. Kalau di dalam hati kita masih ada satu iman selain Allah itu bisa aweh manfaat, bisa mendatangkan manfaat atau mudorot, berarti imane hati kita itu cidro alias gegawan syirik khafi. Nggak bisa. Allah tidak mengizinkan hambanya untuk bertemu Allah manakala di dalam ruhaniyah kita masih ada penyakit itu tadi. Faham ya? Wis sampeyan tak tugasi tole ono guru akhirat, sebab ada ayat Allah katakan mangkana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallus sabila. Barang siapa saat di dunia mata hatinya atau ruh ini buta terhadap Allah alias belum bertemu Allah, kok ya sudah kedatangan kematian, maka di akhirat pun juga begitu, buta alias gelap. Wa adallus sabila, jalan kita bahkan lebih sesat lagi. Makanya beliaunya Mbah Yai Sanjang, nggak ada jaminan kau ketika sudah di dunia manakala gak gondelan ulama yang makrifat, gak ada jaminan bisa masuk surga, nggak bisa. Di situ, Pak. Apabila kau tidak bisa makrifat sendiri, maka dekatono ngerangkulo ambek ulama yang sudah makrifat. Pasti dididik sampai mengke. Anda pasti akan diberikan wejangan bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana cara zakat yang benar, haji yang benar, puasa yang benar. Itu nanti akan dibahas sampean iki. Ingat, kita itu suatu saat akan mati, Pak Bu. Kau bawa roh kampean kali kula, kau bawa kemana? Allah sudah katakan wa inna ilaihi rajiun, harus kembali. Bagaimana Anda bisa kembali? Wong mata hati kita, mata ruh kita itu buta, nggak bisa. Kalau nggak percaya, tolong semua yang hadir ini sudah tahu rumahnya masing-masing, nggih? Nanti habis ngaji, ayo merem kabeh mulih. Nyampe di rumah, halo, nggak akan bisa. Iku logikanya seperti itu. Jasad punya
meripat mata Allah kasih namanya ainul basyariyah untuk melihat urusan dunia, untuk melihat makhluk sesama, hablum minanas. Ruhaniyah kita Allah kasih mata yang disebut ainul basirah untuk melihat Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud, hanya untuk menyembah, artinya hanya untuk ma'rifat pada Allah, hanya untuk melihat dan bertemu siapa yang kita sujudi, siapa yang kita sembah. Bagaimana kita dikatakan benar sesembahan kita, lawang kita tidak tahu siapa yang kita, nek namanya sudah tahu Allah, tapi mana yang Allah itu kita belum kenal. Mengapa kita belum kenal? Karena belum dididik ajaran Rasulullah hakikat menuju ma'rifat. Ini persoalannya. Dan ilmu ini sejak beliau Sayyidina Ali sampai 2014 ditutup-tutupi. Jelas siapa yang menutupi? Iblis. Al-Hijr buka ayat 39 sampai 42. Iblis sengaja menutupi ini supaya umat Muhammad itu bisa dijerumuskan terhadap jurang-jurang kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa ibadaka, kecuali hambamu satu ya Allah yang tidak bisa kami jerumuskan. Sinten? Al-mukhlasin, hamba yang selalu bebersih hati dari kotoran hati yang ditimbulkan oleh hawa nafsu, yaitu duniawiyah. Karena apa beliau bisa seperti itu? Karena beliau sudah memegang tali Allah. Apa tali Allah itu? Itulah adzikru bisiril asror. Al-Baqarah ayat 256. Talinya Allah. Al-Baqarah 256. Allah katakan, la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Pegang teguh taliku ini. Sementara yang memegang teguh tali ini adalah para ulama-ulama arifun, ulama yang sudah makrifat pada Allah. Fungsinya di dalam ayat itu dijelaskan, fungsinya tali Allah adalah yakfur, meninggalkan, membersihkan at-taghut, kotoran hati, wa yu'min billah, dia pasti bertemu Allah. Ternyata yang bisa membersihkan kotoran hati, kita kembali kepada bab masalah zikir, itulah adzikru bisiril asror. Ada zikir jahr, ada zikir siri, ada zikir sirul asror dan fana'ul zikri. Ini Pak, yang zikir sirul asror lah yang bisa membersihkan kotoran hati dari pengaruh-pengaruh hawa nafsu. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu, kalau ini sudah Anda pegang, maka jalankanlah khalwat lan uzlah. Dengan begitu jenengan pasti akan dibimbing Allah langsung untuk bisa bertemu Allah. Ingat pesan saya, jenengan pun sedo dhisik, empun mati dhisik, nek gak ruh panjenengan meripati iku wis bebas dari hijab lan tutupe ati. Atau janganlah kau mati dulu sebelum kau sudah makrifat pada Allah. S2, siapa yang menghantarkan jenengan pada Allah? Kalau mata hati kita buta, nggak ada. Kalau jasad sih tetangga, dari tanah kembali ke tanah. Kalau rohania dari Allah harus kembali ke Allah. Bagaimana kita bisa kembali kepada Allah? Lawang kita itu tidak tahu jalan karena butanya hati kita. Nyun sewu, kalau kita bicara tentang mata hati yang buta,
itu mayoritas, Pak. Mudah kita melihat mata hati yang buta itu, mudah sekali. Lihat sholatnya aja, sholatnya khusyuk apa enggak, sholatnya sudah makrifat pada Allah apa enggak. Kata Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usolli. Kita enggak usah bicara aktivitas di luar sholat, dalam sholatnya aja. Bertemukah dia ketika sholat pada Allah? Makrifatkah dia sholatnya pada Allah? Ataukah sebaliknya, hati ini teringat pada selain Allah? Cara melihat di situ, Pak. Barang siapa yang nilai sholatnya bagus, maka lainnya juga bagus. Sebaliknya, barang siapa nilai sholatnya jelek, maka lainnya juga jelek. Bapak Ibu, saya kesini hanya memberikan motivasi untuk berpikir kita, untuk berpikir hati ini. Kita tidak hanya di dunia, habis itu kita akan mengadakan satu perjalanan yang tidak ada putusnya. Di dunia hanyalah berapa tahun, Pak? Satu hari akhirat 50.000 ukuran, 50.000 tahun ukuran dunia. Kita umur berapa? Ayo. Yang hadir ini ada 100 tahun? Nggak ada ya? Roto kita paling 70-80 tahun. Nggih mboten? Nggih. Padahal satu hari akhirat hitungannya 50.000 tahun di dunia. Padahal umur kita cuman, makanya orang Jawa mengatakan kita di dunia itu mampir ngombe sebentar. Ngono ae sing awalim takabur teko alime, sing sugih takabur teko sugihe, sing ahli ibadah takabur teko ahli ibadahe. He ngger, Cak, Yu, Mbak, Bebek, bojone paman, ya, ayo wada'u ila rabbik. Ayo kita kembali kepada Allah dalam kebenaran. Wis gak usah saling menyalahkan. Ayo kita sama-sama untuk kembali kepada Allah. Sing kula maksud rohaniyah iki ayo didandani. Wis cukup, gak usah akeh-akeh ringkese. Aku pesan nanggone dulurku sing wonten Kediri iki, sadurunge jenengan sedo tolek ana sik merguru menyang ulama sing wis makrifat. Tondone kalame iku menyejukkan hati jenengan. Loro, kalame mesti ngajak ruh sampean iku kembali nang Gusti Allah. Yang terakhir, aku pesen ojo sedo dhisik gak nek jenengan dereng makrifat dateng Gusti Allah. Saiki gak apa-apa salate durung khusyuk, terusno engko sambil sampean kali kula iki ndoleki ngelmune ya apa carane salat iku iso khusyuk. Mengapa Rasulullah dipanggil Allah lewat surat Al-Isra untuk mengadakan proses perjalanan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Proses Isra dari masjid ke masjid itu proses syariat, ya, proses syariat. Sedangkan Mi'rajnya dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha itu proses hakikat makrifat sampean khusus ing dalam ruhaniyah. Makanya meninggalkan dunia, beliau numpak buruk, ya, tinggalkan itu dunia, naik ke sab langit 7, kemudian ke Sidratul Muntaha Mustawa bertemu Allah. Itu adalah proses perjalanan Anda suluk nuju wusul menyang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wis iku mawon napa ingkang saged kula sampaiake. Wau sampun dipesen gak usah suwe nggih. Matur suwun, insyaallah sedikit walaupun ilmu
hanya sedikit yang disampaikan. Mudah-mudahan harapan saya di samping disertakan hidayah Allah juga menjadikan satu ilmu yang bermanfaat terhadap kita dan anak putu kita ila yaumil qiyamah.